Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين قال إلى أن قال أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kembali oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan daripada kajian kita, yang mana di malam Minggu pekan 4 ini kita membaca kitab mukhtasar ringkasan dari kumpulan Imam Bukhari, kitab hadis Sahihul Bukhari yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab ringkasan sekali lagi yang diringkas oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi. Beliau dari Andalus kalau tidak salah. Benar. Dikumpulkan ini ringkasan cuman 300 sekian hadis. Kalau kitab asli Bukharinya ya ribuan gitu. Terus juga kalau kita baca kitab asli Bukhari kan disebutkan di awalnya sanad. Imam Bukhari mengatakan haddatsana, aku diberitahu oleh guruku, guruku diberitahu lagi oleh guruku. Jadi jelas dari siapa dia ngambil hadis itu sampai nyambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita, karena kita yang di depan kita ini adalah kitab ringkasan, jadi oleh yang meringkas sanadnya dihapus, langsung disambungkan ke sahabat atau ke tabi'in. Jadi kalau kita nak tahu sanadnya ya silahkan baca kitab aslinya, kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi alhamdulillah ya, sebelum kita baca atau kita terangkan daripada hadis ini, kita niatkan dengan membaca kitab ini biar semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita, musibah, misalkan ada yang tertimpa musibah, niatkan biar diangkat oleh Allah. Karena kitab Bukhari itu termasuk yang mengangkat musibah. Jadi adat-adat ulama ulama Arab sana itu kalau lagi ada musibah atau lagi ada bala, mereka ada beberapa kitab yang mereka baca, karena kitab itu mujarrab, terkenal untuk mengangkat bala, termasuk kitab Sahih Al-Bukhari. Bahkan ada sebagian ulama itu ya bapak-bapak
Itu Sahih Bukhari ini tidak pernah putus di majlis beliau. Baca dari awal sampai akhir, selesai, baca lagi. Tidak pernah putus. Jadi termasuk kitab yang dibaca ketika kita sedang punya hajat atau terkena musibah bala, kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi usahakan kita punya kitab itu di rumah. Banyak kan, apalagi sekarang ada Shopee gitu kan, banyak pasti jualnya di internet. Cari aja kitab Sahih Al-Bukhari. Paling tidak kita punya satu kitab itu di rumah. Jadi kalau ada waktu kosong, ambil bacalah satu hadis, berkah. Rumah di situ, di dalam rumah itu ada hadis Nabi, itu jangan dikira tidak ada tidak ada dampaknya ke rumah tersebut. Ada kitab hadis namanya Jami' Al-Imam At-Tirmidzi. Ulama mengatakan siapa yang mempunyai kitab tersebut di rumah, ka'annan Nabi yatakallam fi baitihi. Yang mempunyai kitab Jami'ut Tirmidzi, seakan-akan Nabi berbicara di rumahnya. Ya, Nabi di rumah kita, ya sudah. Pasti setan, pertama kali setan pasti tidak katil. Ya kan? Nabi di rumah kita, pasti rahmat turun ke rumah kita. Kenapa dikatakan seperti itu, sampai-sampai seperti Nabi sedang berbicara di rumah kita? Karena saking sahihnya kitab tersebut. Apalagi kitab Imam Bukhari, di atas derajatnya, di atas kitab Imam Tirmidzi. Berarti kalau kita punya kitab Bukhari di rumah, seakan-akan Nabi selalu bersama kita. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kenapa banyak rumah wali-wali itu, rumah orang-orang alim itu biasa rumahnya, kecil, tidak mewah, cuman adem gitu masuk situ. Kita masuk rumahnya dari kayu semua, cuman enak hati di rumah. Sedangkan kita punya rumah 2 tingkat dari batu, mewah, model terkini, model terbaru, runyam masuk rumah. Itu fakta. Mungkin ada yang merasakan, mungkin juga ada yang tidak merasakan. Coba saja, yang merasakan berarti benar. Dan itu fakta. Kadang ada rumah bagus mewah, kita masuk, tidak tentrem di rumah itu, runyam. Ngapo? Tidak tahu ngapo, hati tidak lemak. Sedangkan kadang ada rumah biasa, sederhana, cuma masuk enak rumah tersebut. Kenapa itu? Tadi, karena yang di jero rumah itu siapa? Kalau yang di dalam rumah itu setan itu bisa masuk rumah, tinggal sama kita. Kalau kita jauh dari Allah, jauh dari Nabi, itu bakal lunyam hati kita. Tapi kalau yang di rumah itu hadis Nabi Muhammad, di rumah ada Al-Quran, di rumah ada kitab Al-Adhkar, karya Imam Nawawi, ya kan? Bi'iddar washdalil azkar, sampai ada yang mengatakan seperti itu ulama. Kalau kalian tidak punya kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, jual rumah kalian, beli kitab Azkar. Kitab Azkar itu katanya penangkal supaya tidak kena kebakaran. Jadi kalau rumah ada kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, kumpulan Imam Nawawi, isinya hadis Nabi. Isinya semua hadis Nabi, cuma dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu rumah tidak akan terbakar. Jadi kitab kita ini satu jilid, bukan kitab tu 10 jilid. Ustaz ni nyaroi kami nian, suruh beli kitab 10 jilid tidak. Satu jilid cuman. Al-Azkar 1 jilid, Sahih Bukhari 1 jilid. Ya mungkin harganya Allah alam ya. Saya tidak tahu pas berapa harga di Indonesia ini kitab itu. Mungkin 100-150 ribu Al-Azkar. Sahih Bukhari. Depan kita ini kan ada Gramedia, ada insyaallah situ kan. Nah, tipis, maksudnya bukan tebal-tebal, 1 jilid, cuman faidahnya luar biasa. Tadi Al-Azkar itu biar tidak kena kebakaran rumah kita, kata ulama. Kitab Jami' Imam Tirmidzi, ka'anna Nabi yatakallam fi baitih, seakan-akan Nabi berbicara di rumahnya. Kitab Sahih Bukhari apalagi, soalnya tadi derajatnya, level kesahihannya itu di atas kitab Imam Tirmidzi. Kalau kitab Imam Tirmidzi saja seakan-akan Nabi berbicara, berarti kalau Sahih Bukhari seakan-akan Nabi ada di rumah kita. Itulah keberkahan, cara kita ngambil keberkahan dari Allah untuk rumah kita. Jadi jangan hanya kita fokus mewah rumah dari zahirnya saja. Tidak apa-apa, Pak, kita rumah nak bagus. Kenapa? Hak kita itu. Mubah, ya kan, halal. Selagi itu halal, tidak apa-apa. Kita pengen punya rumah enak,
pengen punya rumah tingkat, rumah besar buat anak-anak, buat cucu, hak kita boleh. Ya, cuman jangan hanya terfokuskan dengan zahir saja, jangan tampak yang di luar saja, jangan, batinnya harus kita perhatikan juga. Rumah tadi pernah tak dibaca ke Yasin? Rumah tadi pernah tak dibaca wirid? Rumah tadi pernah tidak diadakan di situ misalkan majlis rutinan atau majlis zikir bersama? Pernah tidak dilakukan sholat berjamaah di rumah itu? Nah, itu juga yang harus kita fokuskan. Jadi insya Allah dunia akhirat kita dapat dua-duanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kitab Sahihul Bukhari ini termasuk kitab yang dibaca, sering dibaca terus rutinan. Cuman kalau lagi zaman atau waktu lagi sulit, lagi banyak musibah, itu para ulama membaca kitab Sahihul Bukhari dengan niat agar Allah mengangkat musibah tersebut. Jadi kita niatkan ketika kita baca kitab ini, niatkan biar musibah yang ada di Palembang, di dunia secara umum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sekarang masih berada di bab pertama, yaitu yang menerangkan tentang ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua ini diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau mengatakan bahwasannya aku diberitahu oleh guruku yaitu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau asli dari kota Madinah, jadi minal ansar. Abahnya sahabat, Jabirnya juga sahabat. Abahnya itu namanya Abdullah, meninggal di peperangan Uhud. Jabir hidup sampai akhir zaman sahabat. Jadi sahabat Jabir ini termasuk sahabat yang terakhir meninggal. Jadi kalau kita buka di dalam ilmu atau materi ilmu mustalah hadis, itu nanti disebutkan satu bab siapa sahabat yang terakhir meninggal. Termasuk sahabat yang meninggalnya akhir-akhir itu sahabat Jabir bin Abdullah. Karena beliau ini nututi atau nemui anaknya Al-Imam Ali Zainal Abidin yang bernama Muhammadul Baqir. Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi sama Nabi sudah dikasih tugas sahabat Jabir. Ini cerita sahabat Jabir. Kata Nabi, wahai Jabir, nanti kalau kau ketemu cucuku, sampaikan kepada dia salam. Namanya Muhammad. Nabi kalau ngomong macam itu berarti sudah pasti ketemu itu. Kalau Nabi ngomong kalau kau ketemu cucuku, sampaikan kepada dia salam dariku. Betul, bukan cucu Nabi, cucu-cucu buyut. Soalnya Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu cucu daripada Sayyidina Husain. Ini anaknya lagi, Sayyidina Husain bintu Fatimah, bin Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Husain itu cucu. Ali Zainal Abidin As-Sajjad buyut berarti. Ini anaknya buyut, Muhammad Al-Baqir. Tak tahunya sahabat Jabir ketemu benarnya sama Muhammad Al-Baqir anak Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Disampaikanlah salam Nabi kepada Muhammad Al-Baqir. Jadi termasuk sahabat Nabi yang meninggalnya terakhir. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an. Beliau ini menikah dengan janda. Beliau masih bujang. Akhirnya sama Nabi ditanya, "Ngapa Jabir? Kenapa kau ini menikahi janda sedangkan kau masih bujang?" Makanya kata Nabi, kenapa tidak nikahi perawan? Soalnya ini bujang, lebih pantas sama perawan. Kata Jabir, ya Rasulullah, ini korban atau berkorbannya sahabat Jabir. Kata Jabir, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal, wa taraka li sab'a banat atau tis'a banat. Ninggalkan aku saudara, adik 9 perempuan. Jadi 9 betina itu aku galau yang ngurus ya Rasulullah. Kalau aku menikahi perawan juga, ya nambah 8 yang aku urus, istilahnya itu, ya kan? Betina kalau perawan masih tidak diurus karena mau lakinya masih nyek istilahnya. Jadi yang aku butuhkan ini yang bisa menggantikan posisi ibuku, istilahnya begitu.
Bisa jadi istriku, juga bisa jadi ibu untuk adik-adikku yang perempuan. Oh, kata Rasulullah, sudah ada apa-apa kalau itu alasannya, didoai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Jabir bin Abdullah ya. Banyak cerita unik atau cerita kenangan beliau bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini termasuk sahabat Nabi yang selalu dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk cerita, kalau kita lihat cerita sahabat Jabir, biografi beliau ya, cerita ketika beliau ngundang Nabi di peperangan Khandaq. Nabi Muhammad SAW tahun kelima menggali parit di depan kota Madinah biar tidak dimasuki sama siapa? Sama orang kafir yang ingin menyerang kota Madinah. Waktu itu orang kafir udah kumpul galo-galo yang musuhi Nabi, 10.000 jumlahnya, 10.000 pasukan komplit ya, apa namanya, perlengkapan perangnya, datang mau nyerang Nabi di Madinah. Istilahnya kita habis kenyan dari sangkarnya, istilahnya itu, dari markasnya. Akhirnya Nabi ya, dengan isyarat sahabat Salman Al-Farisi ya, menggali parit di depan kota Madinah, tapi bukan di semua kota Madinah. Jadi misalkan ini kota Madinah, Pak. Jadi itu masih ada sekarang. Posisinya parit kita tahu ya, Masjid Sab'ah. Jadi kalau ada yang umroh insya Allah atau haji, cari lokasi Masjid Sab'ah. Di masjid itu ya, jalannya ya, jadi misalkan antum ke Masjid Sab'ah, ada jalan besar itu parit dulunya. Tapi kalau sekarang ya masih masuk dalam kota Madinah jelas. Kalau dulu itu di luar kota Madinah, sekarang sudah masih masuk, dekat dari Masjid Nabawi, mungkin 10 menit kalau naik mobil. Itu misalkan ini kota Madinah dulu ya. Sama Nabi yang digali parit cuman bagian sini. Bagian kanan, kiri dan belakang tidak digali parit sama Nabi karena aman. Kanan dan kiri itu banyak bebatuan yang hitam. Dan itu kalau kita dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, di tengah gurun pasir masih ngelihat, Pak. Masih ada kadang-kadang ya, ada gurun pasir ya kan, padang pasir tuh. Ada batu-batu hitam. Nah, itu batu hitam saking panasnya, kuda saja tidak bisa berjalan di situ. Jadi kota Madinah bagian kanan dan kiri ini kurang lebih ya, itu dilindungi oleh bebatuan yang warna hitam itu, namanya Ardun Harrah kalau bahasa Arabnya. Ya, bebatuan yang hitam. Jadi kuda tidak bisa menginjak situ. Kata Nabi sudah ini aman gitu, insya Allah. Bagian belakang penuh dengan kebun kurma. Karena Madinah terkenal dengan kebun. Kebun kurmanya sangat banyak. Ya, bahkan ketika Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, engkau akan hijrah ke Ardun Dzatu Nakhlin. Ya, tempat yang banyak pohon kurmanya. Belakang ya, itu penuh dengan pohon korma. Pasukan kafir tidak mungkin juga masuk dari situ karena susah kuda untuk memasuki perkebunan korma. Perkebunan korma ini gampangnya kalau kita yang belum pernah lihat ya, cak sawit. Ya. Jadi kalau kemarin ya kami ke Bangka itu lihat kebun sawit, ingat di Madinah ya, kayak kebun kurma persis. Ya. Bahkan tapi ada kebun kurma yang lebih tinggi-tinggi lagi, ya, persis kayak itu. Susah, jadi kalau pasukan mau lewat situ enak diserangnya sama pasukan muslim. Akhirnya mereka pasti masuk dari bagian sini. Nah, itulah yang digali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari Nabi Muhammad menggali kuburan tersebut. Nah, sahabat Jabir ini baru nikah, baru zuan, ya, akhirnya ingin melihat Nabi, lapar, capek. Jadi Nabi dan sahabat pas lagi gali parit itu bukan nasi bungkus siap. Kita kalau kerja bakti nasi bungkus siap, alhamdulillah, ya kan? Ini dah lapar. Nabi itu ngikat batu di perutnya, ngikat batu sambil macul. Nabi ikut kerja. Jadi sahabat Jabir melihat Nabi kesian, ya, mukanya lain. Ini Nabi lagi kelaparan, kerja keras, panas. Akhirnya dia datang ke istrinya. Wahai istriku, ada makanan apa? Kata istrinya, wahai suami, ada makanan kita sedikit ya, untuk 2, 3, 5 orang lah, paling banyak 5 orang bisa kenyang insya Allah dari makanan kita. Ya sudah, aku mau undang Nabi dan 3-2 orang sahabat yang lain. Datang sahabat Jabir ke Nabi besar Muhammad SAW. Sampai ke Nabi, bisikin Nabi, ya Rasulullah, di rumah ada makanan untuk 5 orang saja. Untuk 5 orang porsinya cukup. Kata Nabi, sudah. Kata akhirnya habis Nabi ngomong sahabat Jabir,
Nabi teriak, segala-gala wong yang lagi begawi itu diundang sama Nabi. Wahai muslimin, kata Nabi, Jabir ngundang kita makan siang. Wah, mentak pala sahabat Jabir ya kan. 1000 cuma, 1000 lebih yang begawi itu. Ini makanan di rumah cuma untuk 5 orang. Mantap pala Jabir. Ya Allah, cuma Nabi sudah. Ya sudah, pasrah. Akhirnya kata Nabi, ya Jabir, jangan kau tuang makanan, biarlah dia pun dipanci, biarlah digidir, ya, biar aku yang ngurus, kata Nabi. Biar, jangan dituang. Sudah 1000 orang, lapar lah galau, lagi habis begawi panas-panas. Kata Nabi, muslimun ayo, Jabir ngundang kita makan, datang ke rumahnya, datang kalau. Bini yang nyingok, wah langsung dimarahi lagi. Kan aku lah ngomong, ngundang 5 baik, ngaku. Katanya, itu Nabi. Sudah, kata Nabi. Datang Nabi. Sama Nabi diperintahkan sahabat 10-10 masuk. Sudah cukup, rumahnya kecil, ya kan? 1000 orang, kata Nabi, 10-10 masuk. 10 masuk, makan, keluar, masuk lagi 10 terus gitu. Nabi yang nuangkan 10 masuk. Tadi untuk 5 orang juga 10 makan, keluar. Dituangkan lagi sama Nabi 10 lagi, 10 sampai terakhir makan itu makanan digidir masih seperti semula. Ini termasuk mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Takthirut ta'am, bisa memperbanyak makanan. Jadi kata sahabat Jabir, aku ngelihat gidir tuh masih nyala apinya, makanan tuh masih seperti semula. Ini 1000 udah makan semua. Udah selesai galau, baru kata Nabi, ya udah sekarang kita yang makan Jabir. Baru Nabi sama sahabat Jabir makan. Itu termasuk cerita unik atau kenangan indah sahabat Jabir bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim. Ada di hadis cerita ini ya. Jadi itulah sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sedikit daripada cerita beliau ya radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata sedang menceritakan yuhadditsu an fatratil wahyi, menceritakan masa-masa terputusnya wahyu. Soalnya ada masa terputusnya wahyu. Jadi ketika Nabi di hadis pertama yang kita sudah baca, didatengin oleh malaikat Jibril, diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Itu sudah selesai, malaikat Jibril tidak turun lagi. Disengaja dikasih kenalan pertama istilahnya, ya. Habis itu malaikat Jibril tidak turun lagi. Lama, ya. Ada yang mengatakan sampai 3 tahun, ada yang mengatakan tidak sampai 3 tahun, ya cuman hanya 6 bulan, ada yang mengatakan beberapa riwayat khilaf ulama. Pokoknya ada jeda waktunya, bukan seminggu, 2 minggu, tidak, bulanan atau sampai tahunan. Wahyu tidak turun lagi. Ya, jadi terputus, jadi sengaja memang. Ya. Jadi biar Nabi itu tidak kaget, ya kan? Dikasih tahu pertama kali, habis itu biar Nabi mantap dulu, baru datang lagi malaikat Jibril. Faqala fi hadithihi, ya, maka sahabat Jabir meriwayatkan Nabi mengatakan, baina ana amshi, kata Nabi, ketika aku sedang berjalan, id sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara dari langit, farafa'tu basari, maka aku mengangkat kepalaku melihat di langit, fa idzal malak alladzi ja'ani bi Hira, dak taunya yang di atas itu ada malaikat yang dulu pernah datang kepadaku pas aku lagi di gua Hira. Jadi yang kedua ini tempatnya memang tidak disebutkan di mana, cuman kayak bukan di Hira. Bukan di gua Hira. Yang Nabi didatangi malaikat Jibril di gua Hira itu ayat turun Iqra. Yang ini bukan. Kata Nabi, pas aku nyingok ke atas, tak taunya itu malaikat yang dulu kemarin pernah mendatangiku ketika aku sedang berada di gua Hira. Jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard, lagi duduk di atas kursi yang mana kursinya ini ada di antara bumi dan langit. Jadi pemandangan memang yang agak serem, ya kan? Lihat makhluk yang besar duduk di kursinya di antara langit dan bumi duduk. Faru'ibtu minhu faraja'tu, maka aku ketakutan, wajar ya, karena itu tabiat manusia daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja'tu, maka aku pulang ya ke rumah, yaitu ke rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Faqultu zammiluni,
zammiluni. Aku mengatakan kepada istriku, tolong selimuti aku karena gemeteran. Maka diturunkanlah ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, ya, wahai orang yang sedang berselimutan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, ya, bangunlah dan beri kabar, ya, atau kasih tahu umatmu tentang adanya azab api neraka, ya, karena an-nadhir itu memberi kabar atau mewanti-wanti atau menakuti, ya, umat manusia. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ayat ini, ya, menunjukkan, kata ulama, bahwasanya ketika itulah Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul. Ya, karena sekali lagi ketika Iqra, ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tidak ada perintah untuk berdakwah. Jadi hanya Nabi itu dilantik menjadi nubuah. Jadi ada jeda waktunya antara pelantikan menjadi Nabi dan pelantikan menjadi Rasul. Karena sekali lagi beda Nabi sama Rasul, ya. Rasul itu dikasih ajaran dan disuruh menyebarkan ajaran yang diwahyukan kepada mereka. Itu Rasul. Kalau Nabi tidak. Nabi itu, ya, dilantik menjadi Nabi, ya, terkadang, ya, khilaf ulama, ya kan, terkadang dikasih ajaran cuma tidak disuruh untuk dakwah, tidak diwajibkan untuk berdakwah kepada umat manusia. Rasul tidak wajib. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika minar rabbik. Makanya Allah menggunakan kalimat ar-rasul, bukan ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasulu balligh, wahai rasul, ya, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Jadi kata ulama, surat Muddatsir, ya, turun setelah, ya, terputusnya wahyu. Artinya ketika turun ayat Iqra, Nabi menjadi Nabi, dilantik menjadi Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW, kemudian wahyu terputus, ya, berapa bulan, khilaf ulama, baru turun lagi malaikat Jibril membawa ayat ya ayyuhal muddatsir, sekaligus itu ayat melantik Nabi besar Muhammad SAW untuk menjadi rasul, ya. Jadi dari situ baru Nabi dakwah, ya. Setelah ayat ini turun, ya, baru Nabi ngajak sahabat terdekatnya untuk masuk Islam, ya kan. Yang jelas kata ulama, pasti yang Islam pertama itu adalah As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamiyal wahyu wa tataba. Maka setelah itu, ya, terus al-wahyu, ya, wahyu itu terus berdatangan, wa tataba, sudah tidak terputus lagi. Jadi terputusnya hanya ketika dari Iqra sampai ke Muddatsir, itu terputus, ya, ada jeda waktu dari pelantikan nubuah sampai pelantikan ar-risalah, ya. Terus dari pelantikan ar-risalah ini dakwah Nabi juga masih sirron, ya. Dakwah Nabi itu masih diam-diam, ya, ngajak yang sekiranya sama Nabi dilihat, oh ini bisa diajak untuk, paling tidak bisa diajak dimasukilah, dinasehati, diajak sama Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan tepat pilihan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, karena dari Sayyidina Abu Bakar, cabangnya banyak lagi. Sayyidina Utsman itu masuk Islam lewat Sayyidina Abu Bakar, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi, Talhah, Zubair, ya. Jadi 10 Asyrah al-Mubasysyirin yang ditetapkan oleh Nabi masuk surga itu, sahabat itu kebanyakan masuk Islamnya lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya orang kafir itu, orang Mekah, selain pertama paling benci, geram sama Nabi, kedua sama Sayyidina Abu Bakar, ya, karena apa? Sayyidina Abu Bakar ini yang mengikuti Nabi dakwah, ya, dengan lisan, dengan harta. Hartanya pun, ya, dikeluarkan untuk membebaskan budak-budak yang sedang disiksa, yang mana budak tersebut sudah memeluk agama Islam. Jadi geramnya mereka itu selain sama Nabi, sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orangnya lemah, katanya. Orang kecil, Sayyidina Abu Bakar itu kurus, kecil, rapi, ya, seperti gunung. Kalau lagi berurusan dengan agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari turun ayat ya ayyuhal muddatsir, 3 tahun Nabi dakwah sirron, artinya tidak terang-terangan.
Tidak mendatangi ketika misalkan orang kafir lagi kumpul, didatangi sama Nabi, diajak, tidak. Cuman hanya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, kumpul di rumah yang ada misalkan 3, 4, 10 orang, diajari sama Nabi ayat suci Al-Quran yang baru turun. Sampailah turun ya apa namanya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ayat satu lagi lupa saya apa ayat turun satu lagi yang memerintahkan Nabi ya, fasda bima tu'mar, apa itu ayat, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ya, kata Allah, fasda bima tu'mar, istilahnya tampakkan apa yang kau telah diperintahkan. Nah, dari dua ayat tersebut ya baru Nabi dakwah jahron, berdakwah secara terang-terangan. Kenapa terang-terangan? Sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini metode dakwah yang harus kita ikuti di dalam ya, cara kita dakwah di zaman sekarang. Artinya ada tahapannya, ada levelnya. Tidak bisa kita dakwah langsung gebrok main-main itu langsung, tidak bisa. Harus ada ya prosedurnya. Dari mana kita belajar itu? Ya, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 3 tahun Nabi dakwah sirron, dakwah pelan-pelan, secara diam-diam dari mulut ke mulut. Setelah 3 tahun baru sudah turun ayat tadi, baru Nabi datangi tempat orang-orang kafir dan lagi duduk ya, dikasih tahu sama Nabi bahwasanya Tuhan kalian itu hanya batu. Nah, itu mulai Nabi sholat di depan Ka'bah. Nabi itu baru terang-terangannya setelah 3 tahun. Itu pun ya baru panasnya orang kafir. Sebelum itu orang kafir sudah dengar ya, namanya kabar ini pasti cepat terdengar ya kan. Cuman orang kafir mau marah atau mau mengganggu, mengusik tidak punya bukti. Karena Nabi masih diam-diam. Jadi kalau kita baca ya di dalam sirah itu sejarah Nabi, pasti kapan masa-masa orang kafir ganggu Nabi dan ganggu orang-orang muslim yang lemah, setelah dakwah jahron. Setelah 3 tahun Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, ketika Nabi mulai dakwah terang-terangan, baru itu orang kafir ganggu Nabi luar biasa. Ganggu orang muslim yang lemah-lemah. Bahkan budak mereka atau orang dari kabilah mereka yang Islam itu disiksa sama orang-orang kafir. Ya, banyak ya kan, kaifakana, bagaimana orang-orang kafir mengganggu muslim yang lemah-lemah di kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah bertahun-tahun ganggu itu baru sama Nabi nanti ada cerita rentetannya, diizinkan orang-orang yang diganggu tersebut untuk hijrah ke kota atau ke negara Habasyah, Ethiopia sekarang. Yaitu jadi istilahnya tahapan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua itu bertahap. Kita pelajari dari sirah jalan cerita Nabi besar Muhammad SAW. Dari 3 tahun ya, berarti Nabi 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun setelah dakwah terang-terangan baru Nabi hijrah ke kota Madinah, baru ada namanya peperangan. Jadi tidak langsung udah dakwah jiharon terang-terangan diganggu Nabi langsung balas, langsung perang, tidak. Sabar dulu. Ya, ini semua ya ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dulu, 10 tahun Nabi sabar. Diganggu, sahabatnya ada yang disiksa, sakit. Walaupun Nabi tidak tersiksa, tapi melihat sahabatnya tersiksa sakit, lebih sakit. Cuma sabar. Dan jangan dikira sahabat yang sedikit itu tidak siap perang. Sayyidina Umar datang ke Nabi, Sayyidina Hamzah datang ke Nabi ngajak perang pas di Mekah. Ya, walaupun mereka sedikit tapi hati mereka kuat. Ya, 1 orang seperti 1000 orang. Karena apa? Ketabahan, kekuatan hati mereka. Tapi kata Nabi, tidak, sabar. Aku ini utusan Allah. Jadi apa yang aku lakukan harus menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hawa-hawa nafsu, kalau ya kendak-kendak di kita dewek, kata Nabi, udah pasti perang udah sekarang. Cuman enggak. Ya, apapun yang kita lakukan harus tetap di bawah naungan ajaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah 10 tahun Nabi hijrah ke kota Madinah, baru diizinkan peperangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan dakwah dari diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi ini hadis kedua dan hadis terakhir di bab kaifa kana badul wahyi, bagaimana Nabi besar Muhammad SAW ketika pertama kali diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kitab Sahih Bukhari aslinya
hadisnya sampai 4 atau 5. Ini kalau ini ringkasan, jadi sama Imam Ibnu Abi Jamrah dikumpulkan cuma 2 hadis, digabungkan jadi hadis yang pertama yang sudah kita baca kemarin itu dilantiknya menjadi nabi. Hadis yang kedua yang barusan kita baca dilantiknya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, ya, sehingga setelah turun ayat tadi beliau langsung berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bab seterusnya yaitu Kitabul Iman, ya, yang menerangkan tentang iman kita akan baca dan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma azlina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.